makan untuk menunjukkan sudah puasa sudah selesai. Makanya haram hukumnya puasa di hari pertama Syawal untuk menunjukkan bahwa sudah selesai puasanya, tuntas. Karena itu sunnahnya beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha sarapan itu makanan yang pertama kita konsumsi di hari itu. Ya, karena itu orang Arab menyebut sarapan dengan futur. Ya, siang dengan ghada. Baik, makan malam dengan asya. Baik, karena disebut futur, sebetulnya asal maknanya makanan yang pertama dikonsumsi. Baik, yuk kita turunkan lagi teman-teman sekalian. Masih ingat kalau hari pertama di bulan Syawal setelah selesai Ramadan disebut apa harinya? Betul, Idul Fitri. Tulisannya begini, Idul Fitri. Baik, Idul Fitri. Id artinya kembali. Fitri tadi apa? Makan, ya. Asalnya makan. Baik, kembali makan lagi. Ingin menunjukkan puasa Ramadan yang telah kita tunaikan sudah selesai, sudah tuntas, maka besoknya untuk menunjukkan sudah tidak puasa lagi, maka diawali dengan makan untuk menunjukkan sudah puasa sudah selesai. Makanya haram hukumnya puasa di hari pertama Syawal untuk menunjukkan bahwa sudah selesai puasanya, tuntas. Karena itu sunnahnya beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha kita setelah subuh, sunnahnya berangkat dulu menunaikan sholat, dengarkan khutbah, pulang kemudian, ada yang nyembeli, ada yang langsung pulang, dari situ baru kita cicipi makanan. Tapi Idul Fitri tidak, sebelum berangkat sunnahnya kita makan sesuatu yang ringan terlebih dahulu. Ya, kalau ada kurma makan kurma, kue makan kue, atau minum air putih untuk menunjukkan sekarang sudah bukan puasa lagi. Nah, karena kita makan pertama kali yang dimakan itu disebut dengan fitrun namanya atau futur. Karena itu harinya disebut dengan hari Idul Fitri. Jelas sampai sini? Nah, saya ingin menunjukkan asal mulanya kalimat fitrun ini berasal bentuknya dari kata apa? Makanan. Dah. Tahan. Satu. Kita sudah paham ini. Baik, sekarang fitrah apa? Kalau fitrah agak berbeda. Kalau fitrun, ya akarnya tadi senafas dengan futur, makanan secara fisik, secara fisikal. Kalau fitrah itu sudah metafisik. Ya, kembali kepada keadaan roh kita, kembali ke dalam keadaan jiwa kita. Jadi ini ada dua kata yang unik, satu pakai ta, satu tidak. Yang satu menunjuk aspek materi, makanan yang dimakan, ya. Masuk ke dalam fisik kita, ke perut kita itu fitrun, futurun, iftarun. Baik, sedangkan keadaan jiwanya, ya, metafisik, roh kita itu punya sifat awal itu yang mengarah kepada kebaikan disebut fitrah namanya. Ya. Jadi fisik butuh makanan, disupport namanya futur atau fitrun, fitrah pun butuh makanan yang tak boleh dirusak. Jadi kalau maaf Anda mengonsumsi makanan yang tidak sehat, makanan basi dimakan, fisik bisa sakit. Fitrah juga sama, kalau Anda mengonsumsi hal yang salah, perilaku yang salah, kata-kata yang salah, ya, tindakan yang keliru, perbuatan yang maksiat, maka itu bisa merusak fitrah yang cenderung kepada kebaikan. Karena itu agama, din, itu termasuk fitrah. Karena semua konsep dalam din itu mengajak pada kebaikan. Jadi mustahil ada orang beragama, perilakunya buruk. Mustahil. Mustahil. Ya, coba buka Quran surah ke-30, ayat 30. Quran surah 30, Ar-Rum, ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Kata Allah, coba kamu hadapkan dirimu, ikuti maksudnya semua tuntunan dalam ad-din dengan cara yang benar, cara yang lurus. Benar aja diikuti. Ya, kalau sholat yang benar. Ya, kalau puasa yang benar. Pokoknya ikuti dengan benar. Fa'aqim wajhaka lid-din. Nih, ad-din. Apa itu ad-din, Ustaz? Ya, apa itu ad-din? Ditafsir di Quran surah ketiga ayat 19. Paling kiri agak ke atas sedikit. Inna dina, sungguh din yang dimaksudkan oleh Allah itu indallahi al-Islam. Al-Islam. Jadi kalau kita buat persamaan, ad-din sama dengan al-Islam. Di ayat ini dikatakan fa'aqim wajhaka lid-din. Kamu hadapkan dirimu, tunaikan ketentuan ad-din dengan benar. Apa maksudnya? Islam. Bahasa singkatnya coba berislam dengan benar.
berislam dengan lurus, tunaikan sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan, yang Rasul telah ajarkan, diteruskan oleh para pemahaman ulama kita, sesuai petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerjakan dengan benar itu semua. Apa di antara turunan pekerjaannya? Aktivitasnya apa? Kita tunjukkan misalnya dengan hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8 dari sahabat Umar bin Khattab, yang meriwayatkan ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, mal Islam, apa saja amalan pokok dalam Islam? Kata Nabi, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, orang Islam itu syahadatnya benar, jadi nggak usah dicampur-campur, ya. Jangan ikut sana, ikut sini, campur-campur semua keyakinan. Hormati keyakinan orang lain, tapi jaga prinsip keyakinan kita. Dan saling menghormati itu wujud toleransi yang paling sempurna tanpa harus mencampurkan satu dengan yang lain. Kemudian apa setelahnya? Wa tuqimas shalah, tunaikan salat, wa tu'tiya zakat, keluarkan zakat, salat yang benar. Makanya kalau orang salatnya benar, diikuti dengan benar, dia jadi orang baik. Karena itulah muncul keterangan di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh kalau orang salatnya benar akan terbebas dari dua sumber keburukan. Satu fahsya, dua mungkar. Gak ada yang lain. Kata-kata kotor, jorok, gosip, pornoaksi, pornografi, fahsya. Korupsi, merampok, membunuh, membegal, menipu, segala rupa, mungkar. Jadi kalau orang sholatnya benar, mengikuti syariat dengan benar, Islamnya benar, dinnya benar, jadi orang baik. Nah, belum selesai ayatnya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah tetapkan pada setiap manusia tanpa kecuali. Jadi kalau manusia itu, maaf, kembali kepada fitrahnya, pasti jadi orang benar. Pasti jadi orang lurus. Bagaimana cara menghadirkan kebenaran itu? Ikuti petunjuk agama dengan benar yang dimaksudkan Islam. Ikuti syariatnya, ikuti tuntunannya, ikuti arahannya. Maka kita bisa simpulkan, fitrah itu adalah nilai-nilai kebenaran. Jujur itu fitrah. Tawadhu, ya, rendah hati itu fitrah. Dermawan itu fitrah. Lembut itu fitrah. Karena itu nilai agama keseluruhannya mengajarkan pada nilai-nilai kebaikan itu. Nah, kalau ini kemudian dihambat atau ditutup, bahkan dikotori dengan perbuatan maksiat. Seharusnya jujur jadi bohong, seharusnya lembut jadi kasar, seharusnya mencinta jadi mencela, seharusnya merangkul jadi memukul. Kok tiba-tiba belajar agama jadi pandai marhardik? Kok tiba-tiba belajar agama jadi pandai mencela? Katanya mau ta'lim, tapi sama-sama saling berselisih. Maka di mana nilai-nilai fitrahnya? Maka ini yang harus dikembalikan. Nah, kalau kita jadikan kalimatnya menjadi zakatul fitri, ini kesini zakatul fitri, ini berupa fisik makanan. Kalau fitrah berupa metafisik pada nilai-nilai kemuliaan yang melekat pada jiwa. Tadi, ini kaitan dengan pembersihan jiwa, ini kaitan dengan aspek makanan. Apa yang akan saya terangkan? Sekarang, setelah paham ini, zakat kalau dikaitkan zakatul fitri, maka ini menunjuk makna zakat terkait dengan makanan. Yang dikeluarkan berupa makanan. Tapi kalau kita katakan zakatul fitrah, itu artinya menunjuk pada fungsi zakatnya. Ketika dikeluarkan, maka akan cenderung melatih kita mengembalikan kepada fitrah yang benar. Ya, membersihkan. Zakat bermakna membersihkan, tathhir, ini tadi. Maka dengan zakat ini, kita akan dibersihkan dari keadaan-keadaan yang kotor. Perbuatan-perbuatan yang buruk. Sehingga dengan itu melimpahkan nilai-nilai kebaikan yang sebelumnya tertutup dalam pandangan kita.